Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, apa kabar? Kali ini kita ketemu di koneksi antar materi modul 2 1A8 tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya Bapak Ibu, perkenalkan saya Dedi Suhendar, yaitu calon guru penggerak dari angkatan 7 BBP GP DIY, yang mana fasilitatornya adalah Ibu Eti Arinastiti dan pengajar praktiknya Bapak Cornelis Ruben. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu semua dalam video kali ini, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, di video ini Bapak Ibu akan menyaksikan atau melihat tentang kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi, terus bagaimana pelaksanaannya di kelas, dan cara memaksimalkan capaian pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan bagaimana koneksi antar materi dari modul 1 sampai dengan modul 2. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam kesimpulan di modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah keputusan ya. Jadi ini kesimpulan dari saya itu ya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah keputusan logis. Logis itu masuk akal, yang dibuat oleh seorang guru untuk membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, dengan menitikberatkan kepada kesiapan belajar murid, sehingga guru mampu merancang strategi berupa konten, proses, dan produk dalam pembelajaran untuk mengakomodir kebutuhan belajar berdasarkan minat dan profil belajar murid. Nah Bapak Ibu, karakteristik pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu satu, tentang dia memiliki kurikulum yang berpihak kepada murid tentunya. Terus juga guru menjadi fasilitator bagi kebutuhan belajar murid dan mampu memimpin pembelajaran dengan baik. Selanjutnya juga suasana pembelajaran yang dibangun oleh seorang guru, yaitu pembelajarannya itu mengundang perhatian siswa untuk mau belajar. Selanjutnya memiliki tujuan pembelajaran merujuk kepada kesiapan dan kebutuhan belajar murid ini. Dan salah satu karakteristik yang terakhir adalah memiliki penilaian yang berkelanjutan. Baik Bapak Ibu, untuk contoh berdiferensiasi dalam produk saja misalkan ya. Nah ini kita bisa lihat misalkan tugas akhir pada materi simple past tense di mata pelajaran bahasa Inggris, siswa itu mendapatkan tugas untuk membuat storytelling. Nah, ketika siswa mengerjakan tugas ini, siswa bisa mengerjakannya atau tugas akhirnya diselesaikan oleh siswa dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai media yang mereka minati dan kuasai. Bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan poster, bisa menggunakan vlog video, bisa menggunakan rekaman audio, bisa membuat berupa tulisan, atau membuat dalam bentuk media-media lain yang mungkin siswa mau mengekspresikan ya storytellingnya itu tersebut dalam materi simple past tense. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih beragam nanti hasilnya begitu ya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana aksi nyatanya ya, dan bagaimana pengaplikasian pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita bisa lakukan dulu observasi, bisa melihat dari rapor siswa, berupa tes-tes awal juga di kelas, terus juga survei atau wawancara kepada siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya kita ingin mencari tahu seperti apa latar belakang siswa. Ini bisa dilakukan di awal, di semester, atau di setiap materi juga bisa, tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu. Misalkan kita ingin mengajar materi ini, contohnya bahasa Inggris ya. Kebetulan kan saya mengajar bahasa Inggris. Misalkan saya mengajar materi tentang comparison itu perbandingan. Maka sebelum itu saya harus bertanya dulu ke murid, apakah murid sudah tahu apa itu adjektif tentang kata sifat. Nah, kalau anak-anak belum tahu adjektif, ya berarti kan kita belum bisa masuk ke comparison, maka kita harus penuhi dulu kebutuhannya. Namun bagi siswa yang sudah tahu, kita bisa memberikan materi yang sudah disiapkan untuk buat siswa yang sudah siap.
Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu diobservasi itu penting sekali. Jadi kita memahami apa yang dibutuhkan oleh murid. Yang kedua tentang strategi. Ya, di sini tentunya strategi bisa dilihat dari skenario. Skenario bisa dilihat dari RPP, ada modul ajar, terus juga ada kontennya itu ya Bapak Ibu ya. Prosesnya dan produknya itu nanti akan tertulis ya di RPP atau di modul ajar yang kita miliki. Nah, jadi runtutannya ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, ini tuh dibuatkanlah skenario yang mencerminkan diferensiasinya atau diferensiasinya tercermin di RPP atau di modul ajarnya. Dan yang terakhir adalah refleksi atau evaluasi. Jadi Bapak Ibu kita juga harus siap dan harus mau untuk selalu merevisi atau merubah atau melakukan beberapa perbaikan dari strategi-strategi atau implementasi yang sudah kita gunakan kepada siswa untuk mengukur ketercapaian belajar siswa. Nah, apakah sudah efektif, efisien, dan berdampak atau tidak begitu ya. Sehingga kita mungkin akan selalu melakukan revisi-revisi kepada pembelajaran yang biasa kita berikan kepada siswa. Selanjutnya adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dalam mengoptimalkan hasil belajar siswa. Bapak Ibu, tentunya kita harus memiliki strategi yang tepat atau kita harus tepat strategi. Yang pertama, konten, proses, dan produk itu harus memiliki strategi atau harus menerapkan strategi yang tepat. Misalkan konten. Nah, konten ini bayangkan saja kalau guru harus membuat banyak konten, alat peraga dan lain sebagainya di satu materi, tentunya ini sangat merepotkan ya. Nah, kita bisa mengelompokkan Bapak Ibu, misalkan kelompok belajar kinestetik dan visual disatukan, sementara yang auditori kita pisahkan. Biasanya kan auditori nggak suka diganggu gitu kan, nggak suka dengan yang tenang-tenang gitu kan ya. Nah, terus yang kinestetik dan juga visual kita buat kontennya ataupun juga alat peraganya yang memang kines. Nah, Bapak Ibu, ini tentunya hasilnya tentunya akan terlihat variatif ya, akan bervariasi dan pastinya akan berdasarkan dengan kebutuhan murid ya, beserta profilnya tentunya. Selanjutnya adalah guru memberikan bantuan kepada murid dalam bentuk ya bantuan secara individu, kelompok kecil ataupun juga kelompok besar, dan ini harus dirasakan berdampak ya, tentunya efektif dan efisien. Ya, kan nggak kebayang kalau guru harus lari ke kelompok ini, lari ke kelompok itu gitu untuk memberikan bantuan kan, bukan nggak mungkin lah, itu akan sangat melelahkan. Nah, untuk bantuan-bantuan yang diberikan kepada murid ini tentunya guru sudah memprediksikan kesulitan apa yang akan ditemui oleh murid, dan ini kita bisa minimalisir gitu ya, sehingga kebutuhan murid itu tidak terlalu banyak, sehingga kita bisa memberikan bantuan-bantuan yang efektif dan berdampak. Nah, yang terakhir adalah kita menerapkan assessment as learning, assessment of learning, and assessment for learning, sehingga penilaian-penilaian itu dari awal, di tengah, di akhir itu mampu mengontrol begitu ya proses penyerapan materi atau penerimaan materi siswa, apakah pembelajaran ini sudah bermakna, apakah pembelajaran ini dialami oleh siswa, apakah pembelajaran ini berdampak kepada siswa. Nah, ini kita bisa lihat dengan menggunakan penilaian yang tentunya terukur, bisa menggunakan rubrik, instrumen-instrumen penilaian, checklist tertentu gitu untuk mengukur ketercapaian pembelajaran siswa. Selanjutnya ini adalah pembahasan terakhir tentang koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai 4 dan modul 2.1. Nah, Bapak Ibu, para CGP khususnya saya nih di angkatan 7, kami sudah belajar sampai di modul 2.1, di mana di modul 1.1 kita belajar tentang filosofi pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara. Koneksinya dengan berdiferensiasi apa? Yaitu saya mengambil kutipan dari beliau, yaitu bahwasanya ibarat petani, seorang guru yang menyebarkan benih
atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lain. Jadi siswa itu memiliki kebutuhan dan memiliki minat bakatnya masing-masing, sehingga ya kita memberikan support atau memfasilitasi mereka sesuai dengan kebutuhan dan kodratnya. Selanjutnya, CGP dalam nilai-nilai dan peran guru penggerak ya menjadi seorang guru yang bermindset positif, inquiry apresiatif misalkan seperti itu ya. Tentunya ini berujuk kepada berpihak kepada murid yang mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Jadi di sini guru penggerak menjadi role model lah, begitu kurang lebih ya. Dan guru penggerak juga memiliki visi dan misi. Nah, salah satu visi guru penggerak adalah memiliki visi murid ya di masa depan. Terus mewujudkan sekolah impian seperti apa, bagaimana ke depannya itu guru penggerak atau calon guru penggerak itu sudah membuat itu ya. Untuk khususnya berdiferensiasi, salah satunya adalah bagaimana perwujudannya begitu ya di lapangan. Selanjutnya guru penggerak juga sudah mempelajari tentang disiplin budaya positif. Di sini CGP berperan sebagai manajer untuk memotivasi dan merestitusi murid. Nah, dan ini juga pastinya berdiferensiasi ya, karena setiap murid itu berbeda. Nah, selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi yang telah kita tadi bahas, yaitu bagaimana CGP merancang strategi berdasarkan hasil observasi untuk membuat konten, proses, dan produk pembelajaran yang variatif sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Nah, bagaimana aksi nyata CGP? Ya, aksi nyata CGP dapat dilihat bagaimana. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kesimpulan dan presentasi pemahaman saya tentang modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.